Warga Balaraja, Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya. Debu dan bau menyengat membuat sejumlah warga mengalami sakit mata hingga gangguan pernapasan. Warga Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara di daerahnya. Rumah mereka kerap menerima debu dan abu sisa pembakaran dari pabrik milik PT Sinar Logam Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga sering mencium bau menyengat. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengalami batuk, sesak nafas, mata perih, dan sakit tenggorokan. Adapun pencemaran ini diduga berasal dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Kalau lama-lama kita di luar gitu tenggorokan sakit, kemudian pusing, nanti mual. Apalagi saya kebetulan punya anak yang punya asma ya, itu beberapa kali kalau sudah baunya itu sangat-sangat luar biasa, harus langsung ke IGD, harus di nebu. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menyatakan akan menindaklanjuti aduan warga. LSI ini kan perizinannya ada di pusat ya, tapi tetap kami juga ikut mengawasi, apalagi ketika ada laporan pengaduan dari warga ya kami tindak lanjuti. Dan sama seperti laporan yang lain di tempat lain, kami tindak lanjuti. Hanya kemarin memang ketika akan ambil sampel terkendala cuaca, sehingga ketika cuaca ada hujan maka debu-debu yang sebelumnya dikomplain oleh warga itu kita tidak bisa pastikan kan, debunya kan hilang oleh air hujan. Kemudian memang lokasi pengambilan sampel itu harus di pabrik itu, tidak bisa di luar itu karena khawatirkan itu debu dari yang lain. Warga berharap pemerintah bertindak tegas terhadap aktivitas pabrik yang dinilai mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tim DVI Polda Jatim kembali mengidentifikasi satu jenazah korban ambruknya pondok pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Tersisa 13 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Kondisi jasad yang sudah rusak menyulitkan petugas dalam mengidentifikasi. Tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban musola ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo Sabtu malam. Jenazah teridentifikasi melalui DNA dan rekam medis gigi. Korban atas nama Muhammad Ridwan Sahari, santri laki-laki asal Surabaya berusia 14 tahun. Sehingga total ada 51 korban yang berhasil diidentifikasi dari 67 kantong jenazah yang diterima. Identifikasi melalui DNA dan medis gigi cocok dengan nomor antemortem 056 sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki 14 tahun dengan alamat Bendul Merisi Jaya Timur nomor 17 RT 002 RW 012 Bendul Merisi, Wonocolo, Kota Surabaya. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 51 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sementara itu, keluarga korban mengaku ikhlas atas kepergian korban yang diyakini telah mati syahid. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menyebut ada unsur kelalaian dalam tragedi robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Meski demikian, Mahfud berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan penuh kearifan. Agar ini nanti bisa diselesaikan dengan baik, tidak perlu saling menyalahkan. Tentu pilihannya penyelesaian hukum dan kearifan kita. Untuk ini kita tidak bisa menghalang-halangi proses penegakan hukum, tetapi saya mengajak kita
untuk memahami tentang bagaimana pesantren itu dilihat dari sebuah tradisi dan kearifan. Ada yang menyesalkan bahwa peristiwa Al-Khozini itu karena pembangunan gedung yang 4 lantai serampangan, tidak pakai arsitek, tidak pakai bestek, besaran teknik dan sebagainya. Itu mungkin iya, dan harus itu dianggap sebagai kelalaian. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, sejarahnya pesantren itu memang sangat sederhana, bersifat gotong royong. Saya pernah hidup di pesantren, jadi kalau ada bangunan itu biasanya tidak sekali jadi, ya itu yang aslinya. Kita tidak tahu yang buturan itu, yang di Sidoarjo, tapi tidak sekali jadi. Biasanya kiai itu membangun itu bertahap. Tahun ini ada sumbangan 1 kamar, ya 1 kamar dibangun dulu. Lalu besok ada orang datang, saya mau nyumbang semen 50 sak, lalu ada nyumbang batu dan sebagainya, dibangun lagi gitu. Sehingga tidak mungkin kita mengharapkan ada gambar teknik yang utuh dari depan, karena itulah tradisi pesantren. Dan ini mungkin akan menjadi bahan memberi pertimbangan kearifan kepada kita bagaimana pengelolaan pesantren itu. Oleh sebab itu agak susah mengharapkan dari pesantren itu, terutama pesantren-pesantren salaf atau salafiyah gitu, itu yang kemudian ada IMB yang terkoordinasi dan teradministrasikan dengan baik, karena uangnya yang tidak menyatu itu atau tidak satu paket. Kita ke informasi lain pemirsa, dalam sepekan 3 sekolah internasional di Tangerang dan Jakarta mendapat teror bom. Pelaku yang diduga orang yang sama meminta tebusan $30.000 Amerika Serikat. Rabu pagi 8 Oktober, suasana di sekolah North Jakarta Intercultural School NJIS di Kelapa Gading, Jakarta mendadak tegang. Sebuah pesan singkat diterima staf marketing yang menyatakan sebuah bom telah dipasang di area sekolah. Pengirim pesan meminta tebusan $30.000 Amerika Serikat melalui Bitcoin. Jika tidak, bom akan diledakkan. Tim gabungan dari Polres Jakarta Utara dan tim Gegana Polda Metro Jaya segera menyisir area sekolah, namun tidak menemukan bom atau bahan berbahaya lainnya. Sehari sebelumnya kasus serupa terjadi di Jakarta Nanyang School di Pagedangan Kabupaten Tangerang dan Mentari Intercultural School Bintaro. 2 sekolah internasional itu mendapat ancaman bom. Peneror meminta uang tebusan $30.000 Amerika Serikat dan meminta pihak sekolah tidak melapor ke polisi. Tim dari Polres Tangerang segera menyisir sekolah dan melakukan sterilisasi. Hasilnya nihil. Modus yang dilakukan peneror di 3 sekolah itu nyaris sama, yakni mengirim pesan via email dan pesan singkat dengan menggunakan nomor asing. Salah satunya berasal dari Nigeria. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, pelaku teror bom di 3 sekolah merupakan orang yang sama. Pengirim yang sama ini sementara teridentifikasi dari luar negeri ya, posisinya ya. Ini masih terus kami lakukan pendalaman. Kami mengimbau yang pertama kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini, mohon agar menghentikan aksinya untuk melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Untuk memastikan para sekolah belajar dengan aman dan tenang, polisi juga berpatroli di 3 sekolah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ustadz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Dalam siaran langsungnya, Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi donatur melalui aplikasi pembayaran miliknya. Boleh. 1.000 pakai Patreon boleh loh, ya kan Din? 1.000 boleh pakai Patreon. Ustaz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kontroversi karena sebagian warganet menilai tindakannya menyerupai praktik jasa doa berbayar. Dalam video yang beredar, Ustaz Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Setelah viral, Ustaz Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya melalui rekaman audio bahwa video viral dirinya tersebut adalah video lama dan bukan merupakan praktik jasa doa berbayar.
Itu video lama dan saya kan emang suka bercanda kayak gini. Lah bawain martabak dulu lah kalau mau didoain. Masa iya gitu minta martabak. Sini transfer dulu. Itu habis itu suka bercanda. Enggak. Masa iya cuma 1 juta 2 juta. Yang bener 20 juta gitu. 2 miliar gitu bercanda. Dan waktu itu kerangkanya lagi ngetes fitur transfer antar pengguna Rp1 perak. Jadi ngedorong semua jajal gitu. Nah dalam proses semuanya ngejajal, saya ngomong soal doa, sekalian doa dah gitu. Yang transfernya nggak Rp1, lebih ntar saya doain gitu. Asli bercanda nggak? Tahun berapa tuh ya? Zaman itu fitur gitu nggak ada, cuman antar perbankan kan. Belum bisa app zaman itu tuh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya emang suka bercanda begitu dan bercanda serius itu. Misalkan kalau makan apa udahlah nggak usah bayar kita mah, saya aja nggak pernah bayar, yang bayar panitia. Canda. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras selama 6 jam yang mengguyur kota Medan, Sumatera Utara mengakibatkan banjir. Luapan Sungai Deli membuat banjir semakin meluas dan parah hingga melumpuhkan aktivitas warga. Warga di kawasan Medan bagian utara, tepatnya di Kecamatan Medan Labuan, Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Deli tidak dapat beraktivitas dengan normal setelah dilanda banjir akibat hujan deras yang mengguyur kota Medan. Banjir semakin parah setelah sejumlah titik tanggul Sungai Deli meluap dan jebol hingga mengakibatkan jalan dan rumah warga ikut terendam. Warga yang memaksa beraktivitas dengan kendaraannya mengarungi banjir harus mengalami mogok di tengah banjir. Musim hujan memasuki akhir tahun menjadi momok menakutkan bagi warga Medan lantaran sering menjadi langganan banjir. Ya, Medan Utara ini memang langganan banjir kalau sudah meluap air sungai. Ya, kalaupun hujan kadang-kadang banjir juga ini simpang kantor ini, memang langganan. Tapi ini kali ini ya agenda tahunan. Setiap tahun gitu ya? Setiap tahun seperti ini. Kemarin pemilu, tahun semalam banjir juga. Ini tempat yang sama meluap tanpa ada perbaikan dari pihak pemerintah di Benteng di simpang kantor ini belum ada perhatiannya. Jadi ya setiap tahun kalau ada banjir gunung meluap ya beginilah jadinya. Warga berharap pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkot Medan segera melakukan perbaikan di titik-titik tanggul yang rusak dan rendah agar banjir akibat luapan Sungai Deli tidak memakan korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aneka produk kuliner halal dan edukasi terkait sertifikasi halal bertajuk Halalicious Food Festival 2025 digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Festival yang digelar mulai 8 hingga 12 Oktober menampilkan 40 stand UMKM kuliner halal, mulai dari makanan tradisional, minuman, hingga jajanan kekinian sekaligus menjadi etalase bagi produsen untuk mempromosikan produknya. Dengan beragam pilihan tersebut, pengunjung bisa menikmati cita rasa otentik Indonesia sambil mendukung UMKM lokal yang berfokus pada produk halal. Selain menyajikan aneka produk halal, penyelenggara juga mengadakan acara bincang interaktif, forum bisnis, Kid Fest, hingga Indonesia International Halal Chef Competition. Pemirsa, berbagai kuliner halal, mulai dari makanan tradisional, minuman, hingga jajanan kekinian hadir di Halalicious Food Festival 2025 yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat sore, Salam, bagaimana keseruan di Halalicious di sana?
Ya, Diandra dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari J-Expo Kemayoran Jakarta, di mana saat ini memang tengah berlangsung ajang pameran dari kuliner halal dan juga dari edukasi tentang sertifikasi halal di Halalisius Food Festival 2025. Di mana di sini ada banyak sekali beragam kuliner menarik yang bisa kita eksplorasi lebih dalam gitu untuk bisa kita nikmati juga. Karena memang di sini, Diandra dan juga pemirsa, ada kurang lebih 40 tenan dari produk UMKM yang disajikan di sini begitu, mulai dari makanan, minuman hingga jajanan viral kekinian. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama, Diandra dan juga pemirsa, di Halalisius Food Festival 2025 ini memang harganya cukup beragam dan juga terjangkau, mulai dari harga 10.000 hingga 50.000-an. Kita akan coba langsung bertanya bersama dengan salah satu pengunjung begitu ya, bersama dengan keluarganya. Halo, selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Endang. Ibu Endang ini datang ke sini sama siapa aja dan datang dari mana Ibu? Saya kebetulan dari Pangkal Pinang, karena ada undangan fashion show tadi. Iya. Bu, selama di sini udah menikmati jajanan makanan apa aja ini Bu? Belanjanya? Kebetulan baru ini. Karena baru keluar dari ruangan fashion terus langsung lapar jadi ke sini. Tanggapannya seperti apa sih Bu tentang Halalisius Food Festival 2025 ini? Kelihatannya rame banget ya pengunjungnya ya, dan katanya makanannya juga enak-enak. Iya. Harapannya mungkin Bu untuk kedepannya, apakah akan nantinya akan dilaksanakan lagi apa seperti apa nih Bu? Keinginan dari Ibu sendiri? Oh gitu. Harus dilaksanakan lagi dan kalau bisa lebih luas lagi tempatnya. Oke, siap, terima kasih Ibu Endang informasinya. Itu dia Diandra dan juga pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu pengunjung yang memang datang jauh-jauh dari Pangkal Pinang untuk bisa menikmati semua keseruan yang ada di Halalisius Food Festival 2025 ini. Karena memang sejatinya tidak hanya food festival saja yang disajikan, melainkan juga ada banyak sekali festival yang juga ditampilkan di sini, mulai dari adanya talk show, tablik, dan juga kajian, kompetisi chef halal, dan juga adanya Kid Fest hingga forum bisnis yang memang disajikan dalam ajang yang memang rutin diajangkan ataupun juga ditampilkan selama 1 tahun sekali ini. Memang situasinya, Diandra dan juga pemirsa, nampaknya semakin sore ini justru semakin ramai ya, karena memang berbeda situasinya kalau tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan sejumlah pengunjung yang memang sudah datang sejak tanggal 8 kemarin hingga hari ini, karena memang untuk acaranya sendiri akan berakhir di hari ini, pada malam hari ini, dan mungkin Diandra dan juga pemirsa ini tertarik untuk bisa menikmati semua festival ataupun juga festival makanan halal yang memang disajikan di Halalisius Food Festival 2025 ini. Kami tunggu kehadirannya di J-Expo Kemayoran Jakarta. Diandra. Baik, terima kasih. Salam melaporkan langsung dari J-Expo Kemayoran. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kini menghadapi kritik tajam setelah gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Rapor tak memuaskan ini membuat Kluivert dan tim pelatih kini berada di ujung tanduk. Indonesia memastikan kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 usai dikalahkan Irak 0-1 dalam laga kedua grup B putaran 4 kualifikasi Minggu dini hari waktu Indonesia Barat di King Abdullah Sports City Jeddah. Gol Zidane Iqbal pada menit 76 menjadi penentu kekalahan. Ini adalah kekalahan kedua di putaran 4 setelah sebelumnya takluk dari Arab Saudi 2-3. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kini menghadapi kritik tajam setelah gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dari 6 pertandingan kualifikasi, ia cuma meraih 2 kemenangan. Raport yang dianggap bobrok oleh publik. Sejak mengambil alih kursi pelatih pada Januari 2025, Kluivert hanya sukses meraih 2 kemenangan dari total 6 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 kemenangan tersebut datang di putaran ketiga saat Garuda membungkam Bahrain dan Cina, keduanya dengan skor tipis 1-0. Sedangkan 4 laga lainnya berakhir dengan kekalahan dari Australia 1-5, Jepang 0-6, Arab Saudi 2-3, dan Irak 0-1. Dalam kurun waktu tersebut, Timnas Indonesia hanya mencetak 6 gol namun kebobolan 14 kali. Rapor tak memuaskan ini membuat Kluivert dan tim pelatih kini berada di ujung tanduk. Sementara kepercayaan publik terhadap kepelatihan Timnas Indonesia memudar tajam. Pemirsa, pupus sudah harapan rakyat Indonesia menyaksikan Timnas berlaga di Piala Dunia usai menyerah 0-1 atas Irak dini hari tadi. Lantas apa yang harus dibenahi untuk menatap kompetisi selanjutnya? Kami akan membahas selengkapnya. Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan.
Selamat sore, Bung Ropan. Selamat sore, Diandra. Baik, Bung Ropan, harapan timnas Indonesia ke Piala Dunia ini kan sudah pupus begitu. Apa yang perlu dievaluasi dari laga-laga kemarin ini? Ya, sebenarnya ini kan sebuah kesempatan yang bisa kita dapatkan ya. Bahkan sampai di putaran ketiga pun peluang kita itu lebih besar justru. Ya, agak lebih sulit ketika kita masuk ke putaran keempat dan itu sudah disadari bahwa melawan Arab Saudi apalagi bermain di kandang yang seperti sudah disetting sebagai tuan rumah bersama dengan Qatar, kan ini seakan-akan membuat kita itu memang sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Ya, walaupun skor akhir menunjukkan bahwa 3-2 skor tipis. Sama juga ketika melawan Irak, kita kalah 3 kali dalam setahun terakhir lawan Irak termasuk di Piala Asia, sehingga untuk berhadapan dengan Irak kemarin juga kita mengalami kesulitan. Meskipun ada perbaikan-perbaikan yang saya lihat dari Arab ke Irak itu jauh lebih bagus dari sisi penampilan kita, tetapi tetap yang mengecewakan bahwa kita tidak bisa mendapatkan sebiji poin pun untuk hasil seri, malah kita bisa kalah dengan gol Zidan Iqbal di menit 76 itu. Jadi memang ini wajar ya, pantas kinerja dari Patrick Kluivert harus dievaluasi oleh PSSI, suatu hal yang lumrah setiap pada kejuaraan untuk bisa melihat bagaimana dia menunggangi tim ini dengan prospek apakah bagus atau tidak. Kalau bisa dilihat dari statistik memang mengecewakan apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert, karena hanya ada 2 kemenangan di tandang di antara putaran ketiga dan putaran keempat saat ini melawan Cina dan Bahrain. Ya, selebihnya kita ada 4 kekalahan, bahkan 15 gol bersarang di gawang kita dan kita hanya bisa membuat 4 gol secara keseluruhan. Jadi itu yang harus dievaluasi oleh PSSI. Apakah kerjasama dengan Patrick Kluivert ini akan berlanjut atau tidak? Ya, semua kan tergantung di PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir. Ingat bahwa dia masih ada 2 tahun ke depan, dengan opsi perpanjangan masih ada 2 tahun lagi, tapi itu semuanya kita serahkan ke PSSI. Masyarakat banyak yang kecewa, tentunya wajar ya, karena ini sudah banyak ekspektasi terlalu tinggi dengan tim ini untuk bisa lolos ke Piala Dunia, paling tidak ke putaran kelima ya, kalau kita bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Irak kemarin. Sayang semua sudah pudar, tapi sekarang kita tetap harus menatap ke depan. Baik. Ya, tidak boleh berhenti di sini, Diandra ya. Kita harus bisa melihat justru di depan masih banyak kejuaraan ya. Ada Piala Asia 1,5 tahun lagi akan berlangsung, itu kita harus menjadi fokus concern ya bagi Patrick Kluivert, entah masih dia atau mungkin dengan pelatih lain gitu, Diandra. Baik. Nah, Erick Thohir ini kan menilai pencapaian timnas Indonesia ke putaran keempat ini bisa dibilang terbaik sepanjang sejarah begitu. Tanggapannya gimana nih, Bung Ropan? Iya, kalau bicara sepanjang sejarah memang perjuangan ini tidak mudah untuk sampai ke titik ini ya. Artinya di putaran ketiga aja kita sudah menjadi peserta dari Asia Tenggara satu-satunya. Tidak ada Vietnam, tidak ada Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang ada di sana, kecuali Indonesia. Itu sudah pencapaian yang memang fantastis, apalagi kita bisa lolos ke putaran keempat ya. Ini juga satu hal yang sangat baik. Tetapi kalau melihat dari apa yang dilakukan dengan pergantian STY ke Patrick Kluivert ini, kan banyak orang yang mengharapkan tentunya lebih baik dari pelatih sebelumnya, tetapi ternyata justru tidak begitu kalau bisa dilihat dengan rekam jejaknya menangani timnas ini. Memang masih belum setahun atau sudah setahun untuk bisa menangani ini, sejak dari Januari dia diangkat. Namun kita bisa melihat dengan statistik demi statistik yang dilakukan, apalagi partai tandang itu sangat sulit. Kebobolan 5 gol lawan Australia di Sydney, kemudian di Jepang kita kalah dengan 6 gol. Jadi itu sudah 11. Jadi tambah dengan Arab Saudi kemarin kemasukan 3, 14. Dengan Irak kemasukan 1, 15. Kita hanya bisa mencetak gol di Jakarta 2 kali ya, melawan Bahrain dan Cina. Kemudian Kevin Dix ada 2 gol melawan Arab. Jadi kita memasukkan 4. Nah, ini yang harus dilihat memang terhadap kinerja dari seorang pelatih. Apakah dia bisa terus bersama dengan tim membangun tim ini ke depan? Karena ke depan itu tentunya dengan target-target yang harus dari sekarang dicapai ke 2030 untuk Piala Dunia. Nah, itu yang paling dekat kan kalau bicara Piala Dunia lagi. Ya kita sudah gagal sekarang, ya kita harus kesampingkan itu karena sudah memang tidak bisa lagi dengan 2 kekalahan. Itu yang mengecewakan bagi masyarakat, bahwa kita sudah dengan kemewahan apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert sudah disetujui, pemain-pemain juga jauh lebih bagus, sudah datang dibandingkan dengan kekalahan terakhir kita lawan Irak di Jakarta ya dengan 2-0. Sekarang sudah ada mungkin ada 9 sampai 10 pemain baru yang ada. Mestinya hitung-hitungnya kita harus menang melawan Irak, tapi nyatanya bahkan kita kalah lagi. Apapun itu dengan skor yang tipis 1-0, tapi ujungnya, judulnya, temanya adalah kalah. Ya, jadi itu yang harus dilihat oleh PSSI saat ini dengan kinerja seorang pelatih. Begitu, Pak Baik. Jendra.
Kalau kita melihat kekecewaan masyarakat terhadap Coach Patrick nih, ramai juga di media sosial usai kalah dari Arab dan juga Irak, warganet ramai bilang kangen nih dengan Sinteyong sampai ada tagar Patrick Kluivert out. Gimana menurut Anda, kira-kira akan diperpanjangkah kontraknya atau di tengah-tengah ini akan seperti apa? Ya, kita kan belum tahu untuk bisa mengatakan apakah ini akan diperpanjang karena itu menjadi suatu keputusan, kebijakan ada di tangan PSSI, para exco-nya, ketua umumnya untuk mengevaluasi dulu sebenarnya. Jadi dia patut untuk dievaluasi, penting. Tapi kalau melihat dari apa yang terjadi di luar Indonesia, ya wajar kalau banyak yang menuntut untuk PK out. Ya, nah, kalau karena, menurut Bung Ropan pantas atau layak diganti tidak? Karena begini, oke, diganti menurut saya bagus, ya. Tetapi kan apakah dengan pergantian pelatih ini akan lebih baik timnas kita akan dijamin, ya. Tapi namun kalau melihat dari apa yang dilakukan dengan taktik, strategi, penempatan starting 11, saya pikir memang pantas bahwa PK itu harus diganti, ya, untuk dicari lagi solusi. Karena ini suatu hal yang wajar, ya, kalau untuk diganti seorang pelatih. Mancini aja pelatih yang besar yang membawa kali juara di Euro sana, dengan Arab Saudi aja bermain imbang dengan Indonesia, itu langsung dipecat, ya. Graham Arnold kemarin yang menangani Irak lawan kita yang kita kalah 1-0 ya kemarin tuh, itu dipecat oleh Australia setelah bermain imbang 0-0 dengan Indonesia di GBK. Jadi kan kalau Patrick Kluivert pun mau dipecat, ya silakan. Dan saya pikir itu oke, ya, tergantung dari federasi saat ini. Baik. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bung Ropan sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu, salam sepak bola, Bung. Ya. Dan untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan analis Timur Tengah Universitas BINUS, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat sore Mbak Tia. Selamat sore Mbak Diandra. Baik, Mbak Tia, tahap pertama kesepakatan damai Hamas Israel ini sudah disetujui. Lantas selanjutnya apa nih Mbak? Ya, itu yang harusnya kita terus suarakan ya Mbak Diandra, karena tidak hanya sebatas agreement ceasefire antara pihak Hamas dengan Israel, dan kita juga harus semua pihak dunia dan terutama mediator yang terlibat di dalamnya itu harus memantau. Itu yang pertama adalah apakah betul itu permanen atau tidak, karena ketika announcement ceasefire itu dilakukan, justru Israel melakukan penyerangan kembali terhadap Gaza. Dan berdasarkan histori yang sudah begitu ya, biasanya Israel akan melakukan tindakan menyalahi agreement. Jadi ini harus dipantau ketat begitu ya dari berbagai pihak. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah what next, apalagi selanjutnya. Karena kalau kita melihat kerusakannya sangat parah ya. Jadi hampir di semua area itu hancur. Jadi harus ada rekonstruksi atau rebuild, membangun kembali pihak area Gaza dari kehancuran ini yang dilakukan oleh beberapa pihak yang memang harus melakukan rebuild kembali, terutama dari pihak Israel, Amerika Serikat, dan bagaimana dengan para mediator, apakah mereka juga akan terlibat dalam rekonstruksi Gaza atau tidak, terutama negara-negara Arab begitu. Ini juga harus dipikirkan. Kemudian step berikutnya Mbak Diandra, kita juga harus pay attention terhadap kelangsungan nasib Palestina, karena saya kecewanya begini Mbak, saya melihat bahwa dari agreement tersebut tidak ada satupun poin yang menunjukkan ke arah ceasefire permanen ya. Itu satu. Yang kedua, tidak ada satupun poin yang menuju kepada sovereignty atau berdirinya negara Palestina. Nah, itu yang harus kita pantau juga, karena ini bukan persoalan berhentinya perang sesaat begitu ya. Kalau misalnya mau ceasefire permanen, Netanyahu sudah bilang Hamas harus meletakkan semua senjatanya. Tentu ini kan tidak balance begitu ya. Win-win solution seperti ini tidak balance kalau tidak diikuti dengan berdirinya negara Palestina. Bagaimana kalau misalnya senjata Hamas semua diletakkan kemudian Israel menyerang kembali? Apa jaminannya? Nah, ini juga harus disertakan dalam poin-poin agreement tersebut. Bagaimana kalau Israel menyalahi agreement? Kenapa? Karena berdasarkan yang sudah-sudah selalu dia lakukan itu begitu. Jadi dalam hal ini mediator juga harus ketat apa konsekuensinya jika Israel menyalahi agreement tersebut. Demikian Mbak Diandra. Kalau kita lihat kan track recordnya Israel sebelum-sebelumnya juga beberapa kali melanggar kesepakatan perdamaian atau gencatan senjata ini begitu ya Mbak. Tapi tidak ada sanksi dari organisasi internasional seperti PBB maupun juga dari ICJ begitu. Ini tidak ada sanksi sama sekali. Lantas apa yang perlu diantisipasi nih Mbak? Nah itu dia. Demikian juga perjanjian ini ya, kan dimintanya itu adalah ceasefire
permanen begitu ya. Perjanjian itu menyebutkan ceasefire permanen. Tapi yang diminta oleh Netanyahu, jika ceasefire permanen, Hamas harus meletakkan senjata. Nah makanya tadi saya bilang kalau Hamas meletakkan senjata semuanya, berarti memang betul-betul sudah tidak terikat dengan power, dengan kekuasaan dan juga tidak memiliki senjata. Apa jaminannya Israel tidak akan lagi menyerang Gaza? Begitu. Jadi ini kan masih bias ya. Ceasefire ini pun masih bias, betul tidak permanen. Ketika warga Gaza kembali ke rumahnya kemudian diserang lagi, bagaimana? Begitu ya. Dan itu betul tadi Mbak Diandra bilang bahwa UN tidak bisa berlaku apa-apa ketika Israel menyalahi agreement begitu ya, yang sudah begitu mereka meng-create peace agreement kemudian menyalahi begitu. Nah ini harus dipikirkan kembali dan kita bukan menafikan Amerika, kita tidak percaya dengan Trump administration atau pemerintahan Trump karena selama ini juga sangat ekstrim mendukung Netanyahu begitu. Maka ini harus dipikirkan oleh terutama negara-negara mediator, ada Egypt, ada Mesir ya, kemudian ada Qatar, bagaimana negara-negara Arab dan juga UN yang 157 orang sudah vote berdirinya negara Palestina ini harus memberikan punishment terhadap Israel jika perjanjian ini disalahi kembali begitu. Baik. Saya tidak setuju kalau Hamas harus meletakkan senjata kemudian baru ceasefire permanen. Saya berharap ini ceasefire permanen dilanjutkan dengan berdirinya negara Palestina. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Tia sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu, Mbak. Sama-sama. Hah? Ya ber orang istilah. Bersih orang. Hah? Ada orang enggak? Ada. Ketemu Tamuka. Sebuah kebakaran hebat terjadi pada Minggu dini hari di Desa Sumber Kolak, Situbondo, Jawa Timur. Ketemu Tamuka. Dua warung menjadi korban sasaran api, yaitu warung kopi dan warung bakso. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu serta tiupan angin kencang membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan. Namun pemilik warung curiga dengan kebakaran yang terjadi pada warungnya. Seminggu yang lalu datang pemadam dan saya siram pakai selang biasa. Ini kejadiannya jam berapa sih, Bu? Kurang tahu, saya ditelepon jam 10. Sudah kebakaran besar ya, Bu? Iya, sudah habis kayak gini. Harapannya gimana, Bu, bagi APH? Harapannya ya tolong apa karena ada yang bakar gitu. Saat kejadian, kedua warung dalam kondisi kosong karena sudah tutup sejak pukul 8 malam. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dugaan sementara, api berasal dari semak belukar yang dibakar kemudian menjalar hingga menyambar kedua warung tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan dibantu warga berhasil menemukan dan mengevakuasi jasad Ihsan, pria berusia 21 tahun. Korban diketahui merupakan seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Korban terpental dan terjatuh di Sungai Jene Berang usai sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal di jembatan kembar di Jalan Poros, Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Orang jatuh ini, Om. Jatuh? Iya. Oh, apa tuh ini? Temangkum. Jatuh kemana dia? Jatuh ke bawah, ke air, Om. Kenapa bisa itu? Dari arah Ketalas Salapa itu, Om. Sama aja tadi, cuman pulang duluan ke dia, Om. Duluan? Iya. Berarti kita temukan ini orangnya sudah jatuh ke? Iya, sudah jatuh di bawah, Om. Untuk informasi terakhir yang kami dapat bahwa korban itu dia pulang menuju ke rumah dan kebetulan temannya melihat bahwa dia posisi melilit ke kanan dan langsung jatuh ke bawah. 18 jam dilakukan pencarian, jasad korban ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi jatuh.
Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan kepada keluarga dan dibawa ke rumah duka di Dusun Cambaya, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Tim SAR melakukan pencarian setelah menerima laporan warga. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainews melaporkan. Bulan madu berujung maut, sang istri ditemukan tewas di penginapan, suaminya kritis. Pasangan pengantin baru ini diduga keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi penginapan. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman jenazah Cindy Destananda di rumah duka di daerah Kutolalang, Lubuk Kilangan, Solok, Sumatera Barat. Dengan tangan masih terpasang infus, Gilang Kurniawan, sang suami, terus menangis sambil mengelus wajah istri yang baru dinikahinya. Gilang yang kondisinya masih lemas terpaksa dipapa saat di pemakaman kematian Cindy begitu tragis. Wanita 28 tahun ini ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penginapan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat saat berbulan madu bersama Gilang suaminya. Saat itu Gilang didapati tak sadarkan diri dilarikan ke RSUD Arusuka. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan memasang garis polisi di penginapan lokasi tewasnya korban. Dari visum luar, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Korban diduga tewas akibat keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi. Untuk mengatur penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyebutkan apa penyebab meninggalnya korban. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Warga Balaraja, Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara dari pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya. Debu dan bau menyengat membuat sejumlah warga mengalami sakit mata hingga gangguan pernafasan. Warga Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan pencemaran udara di daerahnya. Rumah mereka kerap menerima debu dan abu sisa pembakaran dari pabrik milik PT Sinar Logam Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga sering mencium bau menyengat. Kondisi ini membuat sejumlah warga mengalami batuk, sesak nafas, mata perih, dan sakit tenggorokan. Adapun pencemaran ini diduga berasal dari pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3. Kalau lama-lama kita di luar gitu tenggorokan sakit, kemudian pusing, nanti mual. Apalagi saya kebetulan punya anak yang punya asma ya, itu beberapa kali kalau sudah baunya itu sangat-sangat luar biasa, harus langsung ke IGD, harus di nebu. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menyatakan akan menindaklanjuti aduan warga. LSI ini kan perizinannya ada di pusat ya, tapi tetap kami juga ikut mengawasi, apalagi ketika ada laporan pengaduan dari warga ya kami tindak lanjuti. Dan sama seperti laporan yang lain di tempat lain, kami tindak lanjuti. Hanya kemarin memang ketika akan ambil sampel terkendala cuaca, sehingga ketika cuaca ada hujan maka debu-debu yang sebelumnya dikomplain oleh warga itu kita tidak bisa pastikan kan, debunya kan hilang oleh air hujan. Kemudian memang lokasi pengambilan sampel itu harus di pabrik itu, tidak bisa di luar itu karena khawatirkan itu debu dari yang lain. Warga berharap pemerintah bertindak tegas terhadap aktivitas pabrik yang dinilai mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, Ainews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 3 orang pekerja terjebak di menara saat terjadi kebakaran di pabrik nikel di kawasan IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah pada Minggu pagi. Penanganan, astagfirullah. La ilaha illallah. Kebakaran hebat melanda pabrik nikel milik PT Huayue Nikel Cobalt di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP pada Minggu pagi. Dalam kebakaran tersebut, 3 pekerja dilaporkan terjebak di atas menara pencucian gas buang. Beruntung, ketiga pekerja tersebut berhasil diselamatkan usai dievakuasi oleh tim penyelamat.
Kini ketiganya tengah menjalani perawatan intensif untuk luka bakar akibat paparan panas api dan asap. Penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Lambat penanganan. Astagfirullah. Ustadz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Dalam siaran langsungnya, Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi donatur melalui aplikasi pembayaran miliknya. Boleh. 1.000 pakai Patreon boleh loh, ya kan Din? 1.000 boleh pakai Patreon. Ustaz Kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kontroversi karena sebagian warganet menilai tindakannya menyerupai praktik jasa doa berbayar. Dalam video yang beredar, Ustaz Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Setelah viral, Ustaz Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya melalui rekaman audio bahwa video viral dirinya tersebut adalah video lama dan bukan merupakan praktik jasa doa berbayar. Itu video lama dan saya kan emang suka bercanda kayak gini lah, bawain martabak dulu lah kalau mau didoain. Masa iya gitu minta martabak, sini transfer dulu. Itu habis itu suka bercanda, enggak, masa iya cuma 1 juta 2 juta, yang bener 20 juta gitu, 2 miliar gitu, bercanda. Dan waktu itu kerangkanya lagi ngetes fitur transfer antar pengguna Rp1 perak, jadi ngedorong semua jajal gitu. Nah dalam proses semuanya ngejajal, saya ngomong soal doa, sekalian doa dah gitu. Yang transfernya nggak Rp1, lebih ntar saya doain gitu. Asli bercanda nggak? Tahun berapa tuh ya? Zaman itu fitur gitu nggak ada, cuman antar perbankan kan. Belum bisa app zaman itu tuh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya emang suka bercanda begitu dan bercanda serius itu. Misalkan kalau makan apa, udahlah nggak usah bayar kita mah, saya aja nggak pernah bayar, yang bayar panitia. Canda. Tim Liputan iNews melaporkan. Aneka produk kuliner halal dan edukasi terkait dengan sertifikasi halal bertajuk Halalicious Food Festival 2025 digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Festival yang digelar mulai 8 hingga 12 Oktober menampilkan 40 stand UMKM kuliner halal, mulai dari makanan tradisional, minuman, hingga jajanan kekinian sekaligus menjadi etalase bagi produsen untuk mempromosikan produknya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis Salam Pulungan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat sore Salam. Ya, bisa diceritakan bagaimana keseruan di festival kuliner di sana? Silahkan. Ya, halo Camar dan juga pemirsa, inilah situasi terkini di G-Expo Kemayoran, Jakarta dalam rangka ajang produk kuliner halal dan juga dari edukasi tentang sertifikasi halal di Halalicious Food Festival 2025, di mana saat ini situasinya seperti yang terlihat di layar televisi Anda, Camar dan juga pemirsa, bahwa saat ini masih ramai oleh masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekannya di sini. Terlihat juga sejumlah pengunjung ini tengah menikmati santapan kuliner yang sudah mereka pesan begitu, karena memang di sini ada banyak sekali ragam kuliner yang bisa kita nikmati dan juga kita eksplorasi lebih dalam dan juga bisa dinikmati ya tentunya Camar dan juga pemirsa, karena di sini ada kurang lebih 40 tenan yang menyajikan jajanan dan juga produk kuliner UMKM yang sudah bersertifikasi halal maupun juga yang tengah masih dalam proses begitu. Dan ini ada banyak sekali mulai dari makanan, minuman hingga jajanan viral kekinian yang mereka saat ini sudah pesan. Kita akan coba eksplorasi lebih lanjut bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Halo, selamat sore Kakak. Dengan Kakak siapa namanya Kak?
Welin. Kak siapa namanya Kak? Welin. Kak Weli. Kak ini datang dari mana sama siapa aja ke sini Kak? Sama suami, sama anak. Dari mana Kak asalnya Kak? PPB. Oke. Kak, ini sudah jajan apa saja Kak selama di Halalicious Food Festival 2025 ini Kak? Fruta, sate padang, bakso bulit. Tanggapannya seperti apa sih Kak tentang event seperti ini Kak? Bagus sih, bagus. Oke. Depannya bisa ditingkatin lagi. Oke, siap. Terima kasih Kak Willy informasinya. Nah, itu dia Camar dan juga pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Kita akan coba untuk eksplorasi lebih dalam lagi mungkin ya di sini ya. Dengan halo, selamat sore Mas. Dengan Mas siapa namanya Mas? Dengan Mas Immanuel, Pak. Mas Immanuel. Ini datang dari mana sama siapa aja ke sini Mas? Saya kebetulan event di sini Mas. Oke. Iya. Dari event sendiri ya Mas ya. Kalau dari Mas sendiri ini sudah jajan apa aja Mas selama di sini Mas? Ini es campur. Iya, sinar baru, sinar Garut, somai enak. Gitu. Tanggapannya seperti apa sih Mas tentang event seperti ini Mas? Mantap, luar biasa. Jadi itu aja Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Immanuel informasinya. Nah, Camar dan juga pemirsa dapat kami informasikan juga bahwa memang saat ini untuk event dari Halalicious Food Festival 2025 ini memang akan berlangsung hingga malam hari nanti, dan memang seperti yang terlihat di layar televisi Anda saat ini antusiasme dari masyarakat ini memang masih sangat tinggi ya, karena memang di ajang ini sangat dinikmati dan juga sangat dicari oleh masyarakat, terutama juga untuk menikmati sajian kuliner halal dan juga untuk bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan sertifikasi produk halal nantinya yang akan mereka ajukan begitu di MUI. Dan memang dapat kami informasikan juga tidak hanya dari dari kuliner saja yang disajikan, melainkan juga ada dari tablik begitu, kajian maupun juga dari Kit Fest yang juga terus ditampilkan begitu di area di tempat kami melaporkan saat ini. Mungkin Camar dan juga pemirsa ini ingin menikmati juga bagaimana keseruan yang ada di Halalicious Food Festival 2025 ini. Kami tunggu kehadirannya di J-Expo Kemayoran Jakarta. Camar. Baik, terima kasih, salam kemeriahan di sana. Mungkin pemirsa juga bisa datang untuk bisa berwisata kuliner ya. Terima kasih, salam, selamat bertugas kembali. Suasana politik tanah air kembali diwarnai saling sindir antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan lawannya pada Pilpres 2024 Anies Baswedan. Keduanya sama-sama melontarkan pernyataan yang membuat publik kembali mengingat ketegangan saat Pilpres 2024. Yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Presiden RI Prabowo Subianto dan lawan politiknya pada Pilpres 2024 Anies Baswedan saling sindir. Hal ini berawal dari pernyataan Prabowo yang menyinggung kembali penilaian rendah yang pernah diberikan Anies kepadanya saat debat Pilpres 2024. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Kala itu Anies memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Iya kan? Saudara-saudara. Bukan mengungkit dengan nada marah, Prabowo justru memilih berkelakar dan menjadikan isu tersebut sebagai candaan saat penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera 29 September lalu. Aku tuh terus terang aja loh. Saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Di balik gurauan itu, Prabowo menekankan kedewasaan politik dengan menerima kekalahan secara lapang dada. Prabowo pun menyinggung perjalanan panjangnya dalam 5 kali kontestasi pemilihan umum. Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. Sindiran ini pun tak dibiarkan berlalu begitu saja. Dalam kesempatan berbeda, Anies Baswedan pun mengajak masyarakat mengawasi dan menagih janji pemerintah. Hal ini disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah. Kalau belum terlaksana tuntas tagih, misalnya rencana membangun 3 juta rumah per tahun, tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya?
alokasinya mana, bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu. Bukan kritik ya, itu namanya mendukung dan meminta rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum, tanya berapa sekolah yang belum dapat. Anies menegaskan bahwa pendekatan ini justru dapat memperkuat kontrol sosial masyarakat tanpa memperdalam jurang perpecahan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung merespons pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi Sylvester Matutina yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan masa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Merespon hal ini, Kejaksaan Agung pun meminta kuasa hukum Sylvester membantu menghadirkan kliennya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilaksanakan eksekusi, karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai tuntutan yang tetap. Dan terkait adanya keinginan melakukan upaya PK, silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Anang menyebut hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap melakukan upaya pencarian dan eksekusi terhadap Sylvester. Kejaksaan juga akan melakukan langkah-langkah yang tegas, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita... Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Hal ini terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017. Namun hingga kini, pihak Kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Tim Liputan iNews melaporkan. Cek perkembangan program magang nasional yang dimulai Oktober ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menemui Menteri Tenaga Kerja Yasirli. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate mulai Oktober tahun ini. Pemerintah meluncurkan program magang bergaji selama 6 bulan. Untuk tahap pertama, sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk mengecek perkembangan program magang nasional ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengunjungi kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Teddy bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Wamenaker Afriansah Nur, serta jajaran Kemnaker. Bisa langsung bekerja di tanggal 20, Anda bayangkan tanggal 20 Oktober, beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan, tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan mempekerjakan di perusahaan itu. Teddy menyebut usai gelombang pertama, pemerintah akan segera membuka kembali kesempatan magang gelombang kedua dengan perluasan jumlah peserta hingga ratusan ribu.
Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nilai hanya membuat gaduh, Menteri Keuangan Purbaya berencana membubarkan Satgas BLBI. Selain kegaduhan, Purbaya juga menilai Satgas BLBI tak membuahkan hasil banyak. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Hal tersebut diungkapkan setelah Purbaya menyoroti kinerja dari Satgas BLBI. Purbaya ungkapkan hasil yang didapat oleh Satgas BLBI tidaklah banyak. Daripada membuat gaduh, mungkin Satgas BLBI akan dibubarkan. Meski demikian, sebagai bendahara negara, Purbaya masih harus melakukan asesmen lebih lanjut. Langkah tersebut ditempuh sebelum benar-benar mengakhiri masa kerja Satgas BLBI. Sebelumnya, Purbaya menyoroti data yang dirilis Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI yang mencatat pencapaian Satgas BLBI sepanjang 2024 substansial meliputi uang tunai dan aset tanah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, guna memastikan sekolah rakyat telah beroperasi dengan baik, Menteri Sosial mengunjungi salah satunya di Jombang, Jawa Timur. Saifullah Yusuf berjanji akan mengawal pendidikan para siswa di sekolah rakyat hingga lulus. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berkunjung ke sekolah rakyat di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu sore. Kedatangannya ini bertujuan mengecek sekolah rakyat di Jombang yang telah beroperasi sejak beberapa bulan lalu. Nantinya pemerintah akan terus mengawal para siswa sekolah rakyat hingga lulus dan menjamin keberlanjutannya antara bekerja atau ke perguruan tinggi. Dari sekolah rakyat ini? Ya, nanti kita siapkan ini, jadi kita udah kerjasama dengan Pak Ari Ginanjar ya, yang memiliki teknologi untuk mengetahui minat, bakat, dan jeniusnya anak-anak dari awal. Dari sini kemudian kita dalami lagi, nanti melalui proses pembelajaran kita arahkan. Karena sekolah rakyat ini akan mengawal anak-anak, membimbing ya anak-anak ini sampai dia memenuhi cita-citanya lewat kemampuan maupun lewat talent atau lewat minat bakatnya. Saat ini ada 100 siswa tingkat SMP dan SMA yang belajar di sekolah rakyat Jombang. Mereka diberikan asrama untuk tempat tinggal dan seluruh biaya hidupnya ditanggung. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Indonesia Game Developer Exchange atau IGDX 2025 kembali digelar di Bali Oktober 2025. Ajang tahunan ini diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Asosiasi Game Indonesia. 3, 2, 1. Indonesia Game Developer Exchange atau IGDX 2025 kembali digelar di Bali Oktober 2025. Ajang tahunan ini diprakarsai Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Asosiasi Game Indonesia. Mengusung konsep bisnis dan conference, IGDX menjadi wadah pengembangan investor dan penerbit game untuk berjejaring serta memperluas pasar yang diikuti sekitar 30 studio game dan 500 peserta. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan gelaran IGDX ini penting untuk membangkitkan kembali gairah industri game di tanah air. Mutia juga menyebut terdapat perbedaan dengan tahun sebelumnya, yakni adanya launching Indonesia Game Rating System. Yang pada prinsipnya ini dilakukan untuk meningkatkan, melindungi industri game, tapi di saat yang bersamaan juga melindungi para gamers, khususnya anak-anak. Jadi di tahun 2026 kita harapkan games yang beroperasi di Indonesia itu sudah memiliki angka ratingnya. Dimulai dari 3 tahun, 7 tahun, 13, 15, 18. Sehingga ini juga memberikan kepercayaan kepada pelaku games
bahwa khususnya orang tua yang banyak memberi aspirasi kepada Komdigi ya, mereka jadi bisa lebih tenang karena game developers nanti ke depan akan melakukan pengumuman masing-masing di dalam gamesnya usia berapa yang tepat untuk masuk ke game tersebut. Mungkin singkatnya seperti itu teman-teman. Sistem ini untuk ASEAN adalah salah satu rating sistem nasional pertama di ASEAN. National Rating System untuk game yang pada prinsipnya ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan industri game. Dari Bali, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Viral video diduga rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun pihak AHY menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disalip rombongan Totot Wuk-Wuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono X. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Dua warung di Desa Sumber Kolak, Situbondo, Jawa Timur terbakar. Material bangunan yang terbuat dari kayu serta tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun pemilik warung curiga kebakaran ini disengaja. Seorang mahasiswa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tewas terjatuh di sungai usai sepeda motor yang dikendarainya diduga mengalami kecelakaan tunggal. Jasad korban berhasil ditemukan oleh warga dan tim SAR gabungan setelah 18 jam pencarian. Hujan deras selama 6 jam yang mengguyur kota Medan, Sumatera Utara mengakibatkan banjir. Luapan Sungai Deli membuat banjir semakin meluas dan parah hingga melumpuhkan aktivitas warga. Warga berharap Pemprov Sumatera Utara dan Pemkot Medan segera melakukan perbaikan tanggul yang rusak. Pemirsa, aplikasi uang elektronik dari PT MNC Teknologi Nusantara MotionPay menjalin kerjasama strategis dengan PT OKJ Kreasi Indonesia. Kedua perusahaan ini meluncurkan layanan pembayaran digital OKPay by MotionPay untuk memperkuat ekosistem transportasi dan layanan keuangan digital di Indonesia. Kerjasama PT MNC Teknologi Nusantara dengan PT OKJ Kreasi Indonesia ditandai dengan penandatanganan MOU oleh CEO MotionPay Ruli Hariwinata dan CEO PT OKJ Kreasi Indonesia Yusuf Budiman Raharjo yang disaksikan langsung oleh Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Yudi Hamka di lobi MNC Bank Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kolaborasi kedua perusahaan ini bertujuan untuk memperluas infrastruktur teknologi dan ekosistem keuangan digital melalui peluncuran dompet digital OKPay by MotionPay. Jadi kita mendukung platform OKJ sendiri dari sisi digital payment-nya yang tadinya pakai cash, ya kan, kita konversi ke pembayaran melalui QRIS, pembayaran melalui virtual account, pembayaran melalui credit card, wallet, dan lain sebagainya. Kita berharap juga nanti tumbuh juga cukup luas dengan ekosistem yang kita kerjasamakan bersama-sama dengan OKJ supaya mendukung inklusi keuangan juga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini membesarkan ekosistem UKM di luar sana dan lain sebagainya. OKJ, perusahaan transportasi digital asal Kota Malang, telah beroperasi di lebih dari 115 kota dengan lebih dari 1 juta pengguna. Kerjasama ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan berbagai jenis transaksi bagi masyarakat.
Banyak sih yang mau kita kolaborasikan, terutama di sistem pembayaran, biar lebih mudah untuk customer, kemudian untuk driver, karena dari sisi driver itu ada sistem saldo tunai yang nantinya akan kita ganti dengan Motion Pay. Kerjasama ini diharapkan menjadi solusi pembayaran digital yang inklusif, aman, dan mudah diakses, sehingga target transaksi OKJek dapat tumbuh hingga 50% pada tahun 2026, seiring dengan ekspansi layanan ke lebih banyak kota di Indonesia. Dari Jakarta, Ayah Nufus Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Sebuah rekaman video menunjukkan kehancuran kota pasca penarikan pasukan Israel dari Gaza. Rekaman video yang diambil di daerah Sheikh Radwan di Gaza Sabtu pagi waktu setempat menunjukkan kehancuran yang sangat besar yang ditinggalkan pasukan Zionis pasca gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Terlihat blok-blok perumahan rata dengan tanah, puing-puing hangus yang berserakan dan tersebar di seluruh distrik. Sebelumnya, gencatan senjata mulai berlaku pada Jumat sore waktu setempat, menyusul penarikan bertahap Israel dari beberapa wilayah Gaza sesuai dengan ketentuan perjanjian. Gencatan senjata ini merupakan bagian dari proposal perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dicetuskan pada 29 September bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menyetujui gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat dengan sejumlah syarat, termasuk membebaskan sandera melalui mediator Qatar dan Mesir, dengan catatan Israel berkomitmen pada perdamaian dan penarikan pasukan penuh. Truk-truk bantuan kemanusiaan mulai masuk ke wilayah Gaza, Palestina usai gencatan senjata. Warga setempat pun menyerbu truk bantuan yang memasuki wilayah Khan Yunis. Ratusan warga Gaza berlarian menghampiri truk-truk pembawa bantuan kemanusiaan yang memasuki wilayah Khan Yunis, Gaza, Palestina. Puluhan warga bahkan memanjat dan menaiki truk-truk tersebut lalu berebut kotak yang berisi bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan tersebut mencakup kebutuhan vital, mulai dari pasokan makanan seperti pasta, tepung terigu, beras, makanan kaleng, serta bantuan esensial lainnya. PBB mengungkap pihaknya telah menyiapkan 170.000 ton bantuan kemanusiaan untuk didistribusikan ke masyarakat Gaza. PBB mengklaim bantuan tersebut cukup untuk pasokan makanan warga Gaza selama 3 bulan. Meski demikian, sebagian besar truk bantuan tersebut kini masih tertahan di perbatasan dan menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel untuk memasuki jalur Gaza. Pasca pemberlakuan gencatan senjata, tim pertahanan sipil Gaza melakukan operasi pencarian terhadap korban yang tewas dalam serangan Israel. Sementara akibat serangan Israel, satu-satunya rumah sakit anak di Gaza hancur total. Tim pertahanan sipil Gaza melakukan operasi pencarian terhadap jenazah para korban yang tewas dalam serangan Israel di wilayah Al-Magroko dan Al-Zahra, Gaza, Palestina. Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan sebanyak 15 jenazah yang tertimbun reruntuhan. Sebelumnya, tim pertahanan sipil menemukan 7 jenazah di wilayah pesisir, tepatnya di Jalan Al-Rashid, lalu membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa. Tercatat dalam 1 hari saja, petugas telah menemukan lebih dari 130 jenazah korban serangan Israel di seluruh Gaza. Operasi pencarian pun masih akan diteruskan, namun tim pertahanan sipil mengaku membutuhkan alat berat, pasokan medis dan ambulans agar dapat memberi layanan kepada warga secara efektif. جهاز يريد أو يحتاج إلى معدات ثقيلة ومعدات سيارات كبيرة لإطفاء وإنقاذ ومستلزمات طبية وإسعافات حتى نقوم بأكمل وجه لتقديم الخدمة للمواطنين. Sementara akibat serangan Israel, sejumlah fasilitas medis hancur total. Salah satunya Rumah Sakit Al-Rantisi yang merupakan satu-satunya rumah sakit khusus anak di Gaza. Rumah sakit itu hancur lebur dengan bangsal, peralatan medis dan lantai atas hancur berkeping-keping setelah serangkaian serangan dari Israel. Diketahui Rumah Sakit Al-Rantisi menyediakan layanan perawatan kanker, cuci darah, dan pernapasan bagi anak-anak di seluruh jalur Gaza. Namun militer Israel mengatakan fasilitas itu digunakan sebagai infrastruktur militer Hamas dan menuduh bahwa militan telah beroperasi dari dalam gedung tersebut.
Pemirsa, ribuan massa menggelar aksi bela Palestina di lapangan Monas, Jakarta. Massa menuntut hentikan genosida dan kesepakatan gencatan senjata berjalan permanen. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama dengan rekan saya Diandra Mugni. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Camar Henda pamit, terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Ribuan massa menggelar aksi damai bela Palestina di lapangan Monas, Jakarta. Massa yang berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek mulai memadati kawasan Monas sejak Minggu pagi. Dalam aksi kali ini, massa mengawal kesepakatan gencatan senjata yang terjadi antara Hamas dan Israel. Massa berharap kesepakatan damai yang sudah tercapai bisa benar-benar menciptakan rasa aman bagi warga Palestina. Saya sangat mendukung sikap dari pemerintah Indonesia yang disampaikan Bapak Prabowo untuk mendukung kemerdekaan Palestina sekarang. Untuk mengajak seluruh negara-negara melakukan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dan beliau menyampaikan dalam pidatonya di sidang umum PBB, siapapun, negara manapun yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina akan ditinggalkan oleh sejarah. Aksi ini mengajak semua pihak tidak henti menyuarakan hak-hak warga Palestina. Mereka menuntut Israel menghentikan genosida dan gencatan senjata berjalan permanen.